Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tentang konflik manajemen ya kaum yang ada pada lab 10. Nah, sebelumnya disclaimer, maaf Ibu, sebelumnya di sini saya menggunakan lab teman saya, yaitu lab gadis, dikarenakan dikarenakan data-data yang ada di laptop saya itu semuanya hilang karena SSD-nya rusak. Ini dia. Jadi datanya tidak ada. Jadi saya di sini membuat video menggunakan lab teman saya. Oke. Selanjutnya di lab 10 ini tujuan kita untuk memahami konsep workflow perubahan konfigurasi otomatis serta melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit dan menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Nah, di sini langsung ke riset topologi. Nah, di sini kita memastikan sebelumnya lab 10 ini topologinya melanjutkan dari lab 9, namun dengan materi yang berbeda. Tapi kita di sini tetap memakai topologi yang punya lab 9. Oke. Nah, di sini kita memastikan topologi sudah disusun dengan baik. Setiap device dapat di-ping dan SSH memiliki file inventory lengkap. Oke, kita di sini coba untuk ping beberapa device. Oke, untuk sini kita coba ping gini. Kita coba buka switch satunya. Oke, dia connecting. Switch 2 bisa. Oke, karena mungkin kendala jaringan ya, jadi kita buka di sini aja. Kita langsung ping ke router dulu 192.168.1.11. Oke, berhasil ke router. Kita coba masuk SSH router, SSH karena ini punya gadis, jadi ini ya gadis 192.168.11. Oke, masukin passwordnya, kita masuk. Oke, setelah berhasil masuk, kita berarti berhasil masuk ke router 1. Selanjutnya juga berhasil, kita ping ke selanjutnya ke switch 1 192.168 switch satunya. Oke, berhasil ya untuk switch 1. Kita coba SSH lagi 8. Masukin passwordnya, salah. Oke, nah, kita coba masuk lagi. Kayaknya tadi itu salah password. Oke, udah masuk, udah berhasil masuk ke R1, berarti ke switch 1 kita berhasil ya. Coba sekarang kita langsung masuk ke switch 6. Tipe berapa? Kita lihat. Switch 6 itu 3. Oke, berhasil juga ke switch 6. Kita coba masuk SSH-nya ke switch 6 itu berarti 3. Oke, passwordnya kita masuk. Salah. Oke, kita berhasil masuk ke beberapa perangkat seperti router, switch 1 dan switch 6. Nah, udah bisa, itu kita mengenablekan fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses
file backup. Jadi kita menambahkan fitur SCP pada semua device termasuk switch 1 sampai switch 6 hingga router. Namun ada catatan di sini. Khusus untuk switch, ubah modenya menjadi FTP menjadi transparan. Nah, di sini ini konfigurasi yang udah telah kita lakukan ya. Jadi langsung lanjut ke langkah pertama. Membuat script NAPOM untuk menyimpan running config backup dari setiap device. Format nama file backupnya device free.cfg. Jadi setiap file backup disimpan dalam sebuah folder baru yaitu file backup. Nah, di sini kita buat file backupnya, kita clear dulu mkdir p backup. Jadi kalau misalkan kalian mau buat folder backupnya kayak gini ya, tapi di sini kita udah punya folder backup. Nah, tuh sini kita coba masuk. Oh ya, ini dia folder backup kita udah kita buat. Bisa. Nah, lalu selanjutnya tadi kita diminta untuk membuat script NAPOM ya. Sini kita buat dengan nama backup.py. Nah, coba kita buka di sini. Isinya adalah script NAPOM yang menyimpan konfigurasi dari setiap device. Yang pertama kita load device, datanya dari device YAML, lalu menggabungkan router dan switch, membuat folder backup, hasilnya disimpan ke folder backup, melooping setiap device-nya, lalu kita selesai di sini. Kita clear biar tampilannya bersih. Di sini kita coba jalankan folder backupnya ya. Kita Python 3 backup py. Nah, kita tunggu. Maaf, ini memang agak lama ya prosesnya, nggak seharusnya, tapi beda-beda device, beda kecepatan. Oke, di sini router satunya backupnya sudah tersimpan save. Nah, di sini kan tadi dia bilang kan setiap hasil running config itu kesimpan dalam nama device pre CFG. Jadi di sini dia masuk nih udah router 1 pre CFG, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 dan lain-lainnya. Oke, udah tersimpan, bisa kita lihat di kita masuk ke cd begitu. Nah, cd backup. Oke, kita ls. Nah di sini harusnya yang muncul hanya yang pre aja ya. Nah, yang post ini karena sebelumnya lab ini sudah pernah kita jalankan atau sudah pernah kita buat, jadi ada hasil-hasil yang lainnya gitu. Nah, di sini ada R1 pre.cfg, ada switch 1, switch 3 sampai dengan switch 6. Coba kita buka untuk switch 6 mungkin ya. Switch 6. Oke, kita buka. Nah, ini dia hasil running config dari switch 6. Oke. Itu kita keluar lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Kita diminta membuat create change file. Di sini kita juga udah punya apa ya nih, folder ini change. Nah, lalu kita dibuat untuk membuat file dengan nama VLAN.cfg dengan isi VLAN 50 dengan namanya. Oh iya, kita baca deliverables dulu.
Nah, membuat video ini proses diminta praktikum misalnya VLAN 99. Jadi kita ubah di sini dengan di dalam VLAN.cfg ini kita buka nano VLAN.cfg. Nah, di sini VLAN 50 karena kemarin kita cobanya di lab itu yaitu VLAN 50. Sekarang VLAN 99. Kita kasih namanya Polinella. Oke, kita simpan. Lalu lagi tadi minta untuk mengaktifkan loopback 1 pada router. Nah, di sini simpan dalam file loopback.cfg. Kita lihat di sini kita ada enggak loopback.cfg. Nah, ya ada. Nano loopback.cfg. Nah, di sini juga interface-nya kita ganti jadi 9 ya. 99. Oke. Kita berhasil kita simpan. Dan setelah membuat file ini, kita lanjut untuk langkah ketiga yaitu commit config. Buat script commit untuk menerapkan perubahan pada semua device. Oke, di sini kita lihat, kita clear. Kita buka file sebelumnya yang udah kita buat yaitu commit config. Nah, di sini gunakan word match, jalankan dengan compare config. Jika bisa lakukan commit, jika tidak lakukan discard. Nah, di sini outputnya disimpan ke dalam file backup dan file change. Lalu ada auto commit. Oke. First made kandidat, compare div-nya, commit atau discard. Nah, menyimpan post running config ke dalam file backup post cfg ini disimpan ke dalam nanti. Okay. Mohon maaf kalau misalkan ini enggak sesuai ininya karena trackpadnya agak susah ya. Oke, kita clear. Kita coba jalankan Python 3 tadi commit config. Oke. Kita tunggu aja. Ini dia. Nah, pada router 1 interface loopback-nya 99 telah di-commit dengan IP address-nya 192.169.191.
maaf ya tadi ada gangguan jaringan makanya dia error. Ini kita coba jalankan di switch satunya. Karena ini dijalankan yang kedua kali, jadi versi satunya nggak ada div ya. Kan yang di pertama tadi dia loopback 99 nya udah bisa. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke kita cek untuk perubahan dan misalkan hasil div. Kita tadi di terminal kita keluar dulu, kita coba untuk di ls kita buka change ls. Di sini ada perubahan dari yang tersimpan dari router 1 hingga switch 5. Coba kita buka yang switch 4. Oh, ternyata get switch 4 div. Nah, di sini ada VLAN 99 dan ya tambahan oleh VLAN 99. Oke. Kita keluar dari sini, kita ke backup-nya. Kita masuk ke cd backup. Nah, di sini ada hasilnya router, ada yang post.cfg ya. Di sini kita buka, coba untuk yang kita lihat switch 5 re.cfg. Belum diket. Switch 5 cfg. Oke, bisa kita buka. Nah, ini dia hasil dari yang switch 5 ya.
mensimulasi full rollback. Buat script rollback config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rollback config.py. Kita ls, kita coba buka dulu nano rollback config.py. Nah, ini dia seperti ini isinya, folder backup yang berisi file lama, load device channel, simulasi rollback. Oke, untuk file backup lama, mengcompare diff antara running config sekarang dan backup yang lama. Tidak boleh commit dan discard config. Oke, salah. Oke, kita clear. Kita coba jalankan item 3. Config.py. Sabar, kita sedikit lupa. Pantesan. Item 3 rollback config.py. Oke. Ternyata typo. Simulasi rollback yang connect ke R1. Setelah ini dengan update data rollback dengan merge. Tuh, kalau melihat pilihan 50. Nah, ini dia yang pertama. Sini ada interface rollback yang 99. Di switch 1 rollback, kita akan lanjut ke langkah keempat, yaitu praktek rollback merge. Buat file rollback filan.cfg, kita rollback filan.cfg, kita rollback. Nah, di sini kita isi dengan nofilan 99. Yes. Lalu setelah itu buat script merge rollback.py. Oke. Di sini kita buka file dengan nama
ini starting match rollback VLAN, yaitu meniadakan VLAN yang telah kita buat pada switch 4, 5, dan 6. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Dia mulai menghapus VLAN 99 pada switch 4. Div-nya yaitu berhasil menghapus pada VLAN switch 4 pada VLAN 99 pada switch 4. Tuh. Oke, berhasil menghapus pada switch 5. Oke, berhasil juga menghapus pada VLAN 99. Oke. Langkah selanjutnya yaitu verify device. Jadi kita di sini membuat script verify device menggunakan get config dan get interface untuk memastikan VLAN 99 ada di switch 1 sampai switch 3, VLAN 99 ada hilang dari switch 4 hingga switch 6 setelah rollback tadi. Kita coba clear. Nah, ini ngecek VLAN, ngecek router. Oke, coba kita clear. Nah, kita di sini diminta menjawab pertanyaan yang ditulis pada logbook. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan, apa perbedaan antara load match candidate dan load replace candidate. Yaitu perbedaannya, kalau load merge candidate itu menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi untuk penambahan VLAN atau loopback. Nah, sedangkan load replace candidate ini mengganti seluruh konfigurasi yang digunakan untuk rollback ke file backup. Nah, lalu pertanyaan kedua, apa makna hasil compare config yang kosong? Makna hasil compare config yang kosong itu ialah bertujuan menampilkan div perubahan. Nah, jika ini compare config kosong, hasilnya maka tidak ada konfigurasi yang ditetapkan. Nah, atau tidak ada perbedaan antara running config di perangkat dengan candidate config yang dimuat melalui NAPOM. Selanjutnya yang ketiga, kapan sebaiknya discard config digunakan? Discard config tujuannya adalah untuk membatalkan perubahan sementara, baik digunakan ketika div tidak sesuai rollback simulasi saat terjadi error load candidate. Lalu yang keempat, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Yang A, simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit, dan B, rollback menggunakan file changeset rollback VLAN.cfg. Apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan? Nah, untuk masing-masing pendekatan ini, untuk simulasi full rollback dengan load replace ini,
perangkat memuat file konfigurasi lama sebagai replace candidate yang memuat load replace candidate file name. Kemudian Nepal membandingkan config dengan running menggunakan compare config. Nah, jadi pada langkah simulasi full rollback hanya simulasi, tidak ada commit config dan konfigurasi lama hanya dibandingkan tapi tidak ditetapkan dan diakhiri dengan discard config. Nah, kelebihannya aman karena tidak membuat perubahan nyata pada perangkat, tidak mengganggu trafik jaringan, serta bisa digunakan untuk mengevaluasi dampak konflik sebelum ditetapkan. Nah, keterbatasannya hanya cocok untuk analisis, bukan untuk implementasi rollback. Sedangkan yang file rollback menggunakan changset rollback .fg itu kelebihannya perubahan hanya berlaku pada bagian yang diperlukan, cocok untuk rollback kasus kecil dan fleksibel karena membuat rollback parsial tanpa menyentuh konfigurasi lain. Nah, keterbatasannya membutuhkan file rollback khusus yang dibuat manual dan tidak hanya bisa membatalkan konfigurasi yang ditulis di file changset. Lalu secara konseptual, bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang didukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Jadi full rollback dan load replace candidate bekerja dengan cara membuat file backup lama yang sebagai candidate configuration untuk menggantikan seluruh running config perangkat. Nah, candidate config ini belum ditetapkan sehingga perangkat masih aman. Jadi setelah itu compare config digunakan untuk menampilkan perbedaan antara config saat ini dan yang lama. Jadi div yang membantu operator menilai apakah rollback aman atau tidak. Nah, jika hasil compare menunjukkan perubahan aman, maka rollback dilanjutkan sebagai commit config. Namun jika div tidak aman, seperti terlalu besar, tidak sesuai, menyebabkan gangguan, operator membatalkan dengan discard config. Lalu, jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetikkan konfigurasi manual. Jadi, pertama untuk mencegah kesalahan konfigurasi. Lalu untuk mengurangi risiko gangguan layanan, audit dan menjadikan audit dan dokumentasi lebih otomatis, serta proses lebih aman dan konsisten. Rollback juga lebih mudah. Jadi karena semua perubahan itu sudah tercatat, jadi sehingga ketika terjadi kesalahan, operator bisa membatalkan perubahan atau melanjutkan rollback dengan cepat. Nah, lalu yang ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini. Idempotensi berarti menjalankan perintah konfigurasi yang sama berulang kali, tidak mengubah keadaan perangkat setelah mengkonfigurasi perangkat. Dalam praktik ini, idempotensi ini ditetapkan melalui Nepal dengan cara mengecek perbedaan melalui compare config sebelum melakukan commit, sehingga perubahan hanya ditetapkan jika konfigurasi perangkat berbeda dari changsetnya. Nah, jika konfigurasi sudah sesuai, div akan kosong dan script melakukan discard config, sehingga tidak ada konfigurasi ganda dengan lalu dengan mekanisme ini proses otomatis akan konsisten. Periksa keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, menyimpan kredensial langsung dalam script berisiko sangat besar. Kenapa? Karena siapapun yang membuka file dapat melihat username datanya. Nah, cara mengaturnya dengan menyimpan password di file terpisah seperti .env, menggunakan environment variable, atau mengaktifkan file kredensialnya. Nah, pertanyaan yang ke-9, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Jadi, karena backup menjadi cara untuk mengembalikan konfigurasi jika perubahan yang ditetapkan salah, menyebabkan error atau membuat perangkat tidak dapat diakses. Jadi, backup membuat setiap commit menjadi aman, dan jika terjadi kegagalan, konfigurasi dapat diperbaiki dengan cepat dan mencegah downtime, kehilangan akses, atau kerusakan jaringan. Yang ke-10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menangani tanpa menghentikan seluruh batch, yaitu menggunakan error handling per device. Jadi sistem automation melakukan cara berikut. Maksudnya
menangani error per device, bukan global, sehingga jika satu perangkat gagal commit, sistem melanjutkan ke perangkat berikutnya tanpa menghentikan seluruh batch-nya. Lalu tidak melakukan rollback masalah otomatis, yaitu hanya perangkat yang gagal commit yang perlu di rollback atau discard, perangkat lainnya tidak perlu. Nah, masuk ke bonus pertanyaan, yaitu soal 1. Seorang network administration menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NEPOM. Ini terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Jadi NEPOM dapat membuat interface 500 tanpa otomatis membuat entry VLAN di VLAN database. Kemungkinan penyebabnya, change itu tidak berisi perintah VLAN 500, hanya membuat interface 500. Switch tidak menyimpan VLAN ke dalam VLAN data. Lalu rollback sebelumnya menghapus VLAN tetapi SVA-nya tertinggal. Serta NEPOM mengabaikan baris VLAN karena indentasi atau sintaks tidak valid. Perbaikannya membuat VLAN 500 secara eksplisit, pastikan FTP transparan, commit ulang, mungkin seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2, saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error. Jelaskan apa arti error serta mengapa diperlukan digunakan pendekatan rollback otomatis menggunakan load make candidate dan fail change set. Jadi arti errornya berarti perangkat iOS tidak mendukung atau tidak mengaktifkan fitur arsip config. NEPOM membutuhkan fitur arsip untuk menjalankan load replace karena metode replace bekerja dengan cara mengganti seluruh config secara utuh. Jadi sehingga iOS harus memiliki sistem penyimpanan. Nah, pada iOS virtual seperti iOS, fitur arsip tidak tersedia sehingga NEPOM melakukan replace based rollback. Nah, mengapa dilakukan pendekatan? Karena pendekatan ini bekerja tanpa membutuhkan fitur arsip, karena merge hanya menambahkan atau menghapus baris tertentu. Nah, demikian rollback tetap disimulasikan atau ditetapkan dengan aman meskipun perangkatnya mendukung arsip rollback. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada banyak penjelasan yang kurang jelas dan hasil yang tidak sesuai mungkin dengan kriteria karena ada beberapa kendala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.